Assalamualaikum. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum video kali ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang kelipatan dan faktor bilangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang KPK dan FPB. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 4 bab, yaitu yang pertama KPK, yang kedua FPB, yang ketiga adalah pembelajaran KPK dan FPB, dan yang keempat itu adalah penerapan KPK dan FPB. Yang pertama kita bahas KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan A dan B atau lebih, yaitu mencari semua kelipatan dari A dan B, kemudian diidentifikasi dan dikumpulkan semua kelipatan yang sama. Selanjutnya, dari kumpulan itu, pilihlah yang terkecil. KPK dari dua bilangan A dan B ditulis dengan KPK, dalam notasi KPK kurung buka A, B. Ya, diingat ya, adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan A dan B atau lebih yang semua kelipatan A dan B kemudian diidentifikasi yang sama. Jadi kita cari yang paling kecil. Contohnya, berapakah KPK dari 5 dan 7? Oke. Nah, kita lihat kelipatan dari 5 adalah 10, 15, 20, 25, 70, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 adalah 14, 28, 35, 42, 49, 70, dan seterusnya. Dari kelipatan angka, di sini kelipatan 5 ada tulisan 5-nya ya, dan ini juga ada 7-nya. Dari kelipatan angka di atas, maka bilangan yang bersekutu adalah 35 dan 70. Bilangan yang terkecil, maksudnya kita mencari bilangan yang sama dan kecil, itu adalah 35. Jadi KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Nah, menentukan faktor prima dari suatu bilangan. Bisa kita gunakan dengan tabel dan kita gunakan dengan pohon faktor. Dengan tabel, misalkan, tentukan faktor prima dari 36. Nah, lihat di sini ya. 1 kali 36 hasilnya 36, 2 kali 18, 36, 3 kali 12, 36, 4 kali 9, 36, 6 kali 6, 36. Jadi faktor prima dari 36 adalah, jadi kita mencari faktor primanya dari 36 yang tidak, kan tadi kan faktor prima adalah bilangan yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kita cari yang primanya itu yang mana? Ternyata yang primanya itu adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Nah, sekarang kita menggunakan pohon faktor. Lihat, pertama-tama kita bagi nih ya, 90 dibagi 2, kan ketemunya 45. Dibagi 3 ketemunya 15, dibagi 3 ketemunya 5, gitu kan. Nih, karena 5 adalah bilangan prima, maka proses penfaktoran selesai. Dengan demikian dapat kita beri kesimpulan bahwa faktor prima dari 90 adalah nih 2, 3, 3, 5. 4 faktor. Sedangkan faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 5. Kalau faktor prima adalah faktor dari 90 yang termasuk bilangan prima, itu maksudnya. Sedangkan faktorisasi prima adalah hasil semua pembagian dari 90. Ini kan ada 2 kali 3 kali 3 kali 5. Next ya. Nah, kita menentukan KPK menggunakan faktor prima. Lihat, faktorisasi prima ya. Lihat, di sini ada tentukan KPK dari 72, 54, dan 36. Jadi kan 72 tadi yang dibagi 2 gitu ya. Hasilnya kalian 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kemudian 54 itu 2 kali 3 pangkat 3. 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kita menggunakan pohon faktor tadi ya. Nah, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor. Jika ada faktor dengan bilangan pokok yang sama, seperti ini, di sini kan ada kan bilangan pokoknya sama 222,
kita pilih pangkat yang paling tinggi. Pangkat yang paling tinggi itu yang mana sih? Yaitu yang 2 pangkat 3. Jadi KPK dari 7, 2, 5, 4 sama 36 adalah 2 pangkat 3 kali, ini kan 3-nya kan juga bilangan pokoknya sama. Kita pilih yang pangkatnya paling tertinggi, yaitu 3 pangkat 3. Hasil adalah 216. Jadi kalau KPK, apabila ada bilangan pokoknya sama, jadi kalau KPK itu kita tulis semuanya pengalihan faktornya. Dan apabila ada bilangan pokok yang sama, kita pilih yang pangkat yang paling tinggi. Gitu ya. Nah, contohnya lagi, tentukan KPK dari 64, 115, dan 230. Lihat, nih faktor prima dari 64, faktorisasi prima dari 115. Nah, lihat di sini kan bilangan pokok dari ketiga ini ada yang sama atau tidak? Kita tulis semuanya ya, ada sama yang tidak? Ada, berapa? 2 bilangan pokoknya. Kita pilih yang paling tinggi, 2 pangkat 6. Kemudian ada 5 di sini, tulis 5. Ada berapa? 23, tulis 23. Jadi semua pengaliannya semua perkaliannya kita tuliskan. Kalau ada bilangan pokok yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. Next, selanjutnya. 45, 78, 100. Lihat nih hasilnya ya. Dan menggunakan pohon faktor. Lihat, ada bilangan pokok yang sama, yaitu 2. Ya kan? Yang paling tinggi 2 pangkat 2. Ada 5. Yang paling tinggi 5 pangkat 2. Ada 3. Yang paling tinggi 3 pangkat 2 dan 13. Hasilnya adalah 11.700. Next ya, bisa ya. Ini kalian perlu banyak latihan. Semangat. Selanjutnya FVB. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan terbesar, tentukan dulu faktor-faktor dari A sama B, kemudian identifikasi, dan kumpulkan faktor yang sama. Selanjutnya pilih yang terbesar. Gitu ya. Jadi kita kumpulkan faktor-faktornya, yang sama kita pilih yang paling besar. Ya. Faktor dari 28, FVB dari 28 sama 36. Kan faktor dari 28 itu ada 1, 2, 4, 7, 14, 28, 36 itu 1 sampai 36. Kita cari yang sama, tapi pilih yang paling besar. Yang sama itu apa sih? Ada kan ada 1, ada 2, ada 4. Ya kan? Yang sama kan nih. Nah, pilih yang paling besar. Yang paling besar mana sih? 4. Tadi kita hasilnya FVB dari 28 dan 36 adalah 4. Nah, kita menggunakan faktor 5 ya. Lihat, apa faktor? 18 itu kan tadi kan 2 kali 3 pangkat 2, 30 kan 2 kali 3 kali 5, gitu kan. Nah, kalau KPK itu adalah tadi kita tulis semuanya, apabila ada bilangan bloknya sama kita pilih paling yang pangkat yang paling tinggi. Kalau pada FPB adalah kita pilih yang sama saja. Misalkan nih, 18 sama 30 kan yang sama kan 2 nih, tulis 2. Terus ada yang sama nih 3. Nah, 3 pilih pangkat yang paling kecil, yaitu 3 itu sendiri. Kenapa 5 nggak ditulis? Karena 5 itu di 30 ada, tapi di 18 tidak ada. Jadi 5 tidak ditulis. Kalau KPK kita tulis, tapi kalau FPB hanya mencari yang sama. Ya. Kalaupun ada bilangan pokok yang sama, kita pilih pangkat yang paling kecil. Nah, nih, ada hubungan KPK sama FPB, lihat. Kalau ada KPK A, B, A kali B per FPB A kali B, kalau FPB A kali B, berarti A kali B per KPK A kali B. Next, kita lihat contoh langsungnya. Lihat, tentukan KPK dari 16 dan 24. Kita cari faktorisasi primanya, 16, 2 pangkat 4, 24. Nah, FPB-nya itu kan adalah 2 pangkat berapa? 3, hasilnya adalah 8. Nah, untuk mencari KPK-nya, itu bisa kita gunakan rumus yang tadi, yaitu ini dikalikan aja 16 kali 24 per FPB-nya adalah 8. Hasilnya adalah 48 gitu. Bagaimana kalau misalkan kita langsung tuliskan saja, misalkan langsung aja kita tuliskan KPK, berarti kan pilih pangkat yang paling besar ya, 24 pangkat 4 kali 3. Boleh, hasilnya kan juga sama dengan 48. Kita di sini hanya untuk mencari hubungannya antara KPK dan FPB. Misalkan kalian mau cari satu-satu juga nggak masalah. Kemudian, tentukan KPK dan FPB dari 49 dan 84. Kita cari faktorisasi primanya, KPK-nya didapat 598. Nah, langsung masuk ke FPB-nya, berarti hasilnya 7. Nah, contoh nomor 2 itu merupakan contoh yang sulit. Bila dilakukan KPK dulu, baru cari FPB-nya. Lihat nih, kalau kita cari KPK-nya dulu, itu terlalu sulit.
Ya nggak? Mencari FBB-nya dulu mungkin lebih gampang, ya. Pembelajaran KPK dan FBB. Nah, kita bisa menggunakan Dakon matematika ya. Jadi kayak permainan zaman dulu itu. Nah, ini contohnya gambarnya. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat, misalkan untuk mencari KPK jadi 5 dan 2, berarti kan kita masukkan setiap kelipatan 5, kita masukkan setiap kelipatan 2 gitu ya, terus kita pilih kelipatan yang paling kecil gitu kan, dimana lubang di dalam lubang itu terdapat 2 biji dakon gitu kan, ternyata di lubang nomor 10. Bisa kalian lihat ya caranya, langkahnya. Penerapan KPK dan FBB, lihat nih. Contoh soalnya, misalkan Adi mempunyai 8 kelereng. Ini masih soal yang bentuknya sederhana ya. Untuk soal-soal yang bentuknya lebih susah, untuk taraf yang lebih susah, bisa kalian lihat banyak sekali contohnya di buku atau di internet. Jadi ini hanya untuk contoh dasarnya saja. Adi mempunyai 28 kelereng, Budi 35 kelereng. Jika A kali kelereng Adi sama dengan B kelereng Budi, berapa nilai F yang paling kecil? Kita lihat kelipatan kelereng Adi berapa, kelereng Budi berapa. Sehingga KPK-nya itu kita dapat adalah 140. Ini diperoleh jadi 5 kali kelereng Adi dan 4 kali kelereng Budi. Sehingga A kali B itu adalah berapa? Tinggal 5 ditambah 4. Hasilnya adalah 9. Ya. Bisa kalian lihat juga contohnya. Nah, itu ya, gimana? Insya Allah kalian paham ya. Harus perbanyak lagi latihannya. Kemudian kalian juga di buku pelajaran atau di internet sangat banyak tentang KPK dan FBB. Untuk memperlancar KPK dan FBB, tentunya kalian harus paham betul dengan yang pertama kelipatan dan faktor bilangan itu sendiri. Yang kedua itu adalah bisa menggunakan menggunakan form faktor. Ya, bisa juga harus kalian lancarkan itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih.